Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja Kristen Indonesia Klaten. Berikut kami sampaikan beberapa warta lisan. 1. Pelayan ibadah. Ibadah pada hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023 dilayani oleh Pendeta Ernie Since Sendau dari GKI Sangkrah Solo. 2. Ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Ibadah akan diadakan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 pukul 7 pagi di Gereja Kristen Indonesia, Jalan Pemuda 195 Klaten. 3. Proses balik nama atas aset gereja. Persidangan pleno Majelis Jemaat GKI Klaten pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 memutuskan menunjuk dan memberi kuasa kepada Penatua Yohanes Lede Kalingara Billy selaku Ketua Majelis Jemaat GKI Klaten dan Pendeta Pelangi Kurnia Putri selaku Sekretaris Majelis Jemaat GKI Klaten bertindak sebagai wakil Majelis Jemaat untuk melakukan proses balik nama atas aset gereja yang masih menggunakan nama perseorangan atau pribadi. Mohon dukungan doa. 5. Selamat ulang tahun. Majelis Jemaat GKI Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikianlah warta lisan untuk minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan atas berkat Tuhan kita dapat berkumpul untuk beribadah bersama-sama. Saya ajak untuk Bapak Ibu jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita nyatakan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita.
dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara dan beserta saudara juga. Jemaat Tuhan, banyak sekali perbuatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Begitu indahnya kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Mari kita bersama-sama menyatakan kekaguman kita akan kasih Tuhan melalui pujian, "Ku kagum akan Engkau." Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Sungguh indah bagi setiap kami Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk lebih dari semua yang ada. Hikmat
kita sebagai manusia sebenarnya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang benar-benar sempurna, tetapi dosa merusak gambarannya itu. Dan kini kita mau merendahkan diri kita mau mengaku dosa kita mau berbalik kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah jalan-jalan hidup kami yang bertentangan dengan firman dan perintah-Mu. Petunjuk-Mu seringkali kami abaikan. Dan kami mohon Tuhan, Engkau tetap datang dan menyertai kami semua. Tuntun kami dengan terang-Mu agar semakin kami mampu untuk menghayati karya keselamatan yang telah Engkau nyatakan, yang membuat kami menjadi ciptaan baru di dalam Engkau. Dan bimbing kami dengan Roh-Mu agar kami mampu memberi teladan dan kami boleh dibaharui setiap waktu. Dan diri kami yang menjadi ciptaan baru, kiranya boleh juga memberkati orang lain, memberkati teman-teman kami, dan yang lebih luas boleh memberkati bangsa kami. Kami percaya bahwa anugerah-Mu atas bangsa kami tidak akan pernah pudar dan selalu menyertai. Biarlah kami boleh berbalik dari jalan kami yang jahat menuju jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan mencari wajah-Mu,
Dan anugerah Tuhan bagi mereka yang dengan tulus hati mengakui segala dosanya dan yang berjanji untuk hidup seturut kehendak-Nya. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9-11. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan yang layak ditinggikan dan betapa kita berbangganya bahwa kita berbangsa Indonesia. Kita rindu melihat pemulihan yang terjadi. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan
Mari kita berdoa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, Tuhan yang mengasihi kami dan juga negara kami ini, yang memberikan kemerdekaan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami ingin sebagai murid-murid-Mu kami terus menerus diperlengkapi, agar kami tahu, kami mengerti, dan kami dimampukan untuk mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada negara kami. Dengan demikian juga kepada kami. Kami mengisinya dengan perilaku, perbuatan, karya yang tepat. Supaya terjadi perubahan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus pada saat ini menolong kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, agar Tuhan kami dapat mengerti dengan baik firman ini. Dan pengertian yang baik itu akan membantu kami untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang akan menjelaskan tentang firman-Mu, agar ia dapat menjelaskannya dengan baik. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Bacaan diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12.
Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Pada Allah. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 mulai ayat 22 sampai 33. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabdanya dan merenungkannya serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, memang bulan Agustus ini kita memperingati sebagai hari tepatnya ya harinya negara kita begitu ya, bulannya negara kita, karena tanggal 17 Agustus itu kita merayakan sebagai hari kemerdekaan negara kita. Nah, kalau tema kita hari ini adalah jejak perubahan bagi bangsa, maka tentu saja yang diharapkan bahwa ada perubahan-perubahan yang baik yang terjadi di negara kita, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kan begitu. Nah, sebelum terjadi yang kita harapkan perubahan lebih baik di negara kita, tepatnya kan mesti ada peranan anak-anak Tuhan dulu kan di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk menonton penggalan video yang dilakukan oleh tim saya gitu, untuk memberikan gambaran kepada kita nih Bapak Ibu. Sebetulnya negara kita ini sampai hari ini tuh kondisinya seperti apa. Lalu kemudian kita bisa melihat jejak perubahan bagi bangsa yang diharapkan terjadi dalam kehidupan kita itu seperti apa. Nah, tolong videonya ditayangkan ya.
Bapak Ibu, itu kondisi sekarang. Karena ini juga video ini diambil bukan zaman-zaman dulu, ini yang sekarang sedang beredar kan begitu. Dan lebih parah lagi itu masih terlalu, itu baru cerita kecil menurut saya. Banyak cerita indah tentu untuk negara kita. Tapi juga banyak cerita yang masih mendukakan hati Bapak Ibu. Tentang pinjol aja, berapa rumah tangga terancam cerai. Tentang pinjol aja, itu berapa nyawa yang sudah terancam. Terlalu banyak persoalan ini di negara kita. Jejak perubahan bagi bangsa itu seperti apa jejak perubahan bagi bangsa yang kita inginkan Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu persoalannya. Nah, tapi bacaan-bacaan kita ini memberikan jawaban. Sebetulnya leksionari kita kan 4 bacaan dengan Mazmur dinyanyikan ya. Tapi semua dari bacaan Perjanjian Lama, kemudian Injil, kemudian juga Roma tadi, itu berbicara mengenai kunci tentang jejak perubahan ini. Dan itu sungguh berbicara tentang kehidupan kita sendiri. Nah, kita mulai ya Bapak Ibu Saudara dari Raja-Raja. Coba slide yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kitab Raja-Raja, pasal yang tadi kita dibacakan oleh lektor dan kita sendiri juga membacanya, cetek lagi gitu ya. Itu mau berbicara tentang permasalahan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, permasalahan bangsa Israel itu adalah cuma satu Bapak Ibu. Ketidaksetiaan Raja Ahab dan keluarga Raja Ahab ini kepada Tuhan. Karena apa? Karena Raja Ahab itu kan menikah dengan Isabel. Isabel itu menyembah kepada dewa Baal dan dewa Asitoret. Jadi dia bawa suaminya dan bawa seluruh keluarganya juga untuk pergi menyembah Baal dan Asitoret itu. Gitu. Asyera juga. Jadi karena rajanya menyembah Baal dan Asyera, ya rakyatnya juga dibawa semua Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu sebagian besar bangsa Israel sesuai seperti dengan arahan dari rajanya dan juga permaisurinya atau bisa dikatakan ratunya untuk tidak setia kepada Tuhan. Akibatnya bagi orang Israel, bangsa Israel sendiri yang setia kepada Yahweh, kepada Tuhan, habis nabi-nabinya juga dibunuh oleh ya ini Raja Ahab ini Bapak Ibu. Itu persoalan bangsa, persoalan bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab di atasnya, perikop di atasnya, kita tahu bahwa pada waktu itu Elia merasa seorang diri yang merasa masih bertahan untuk setia kepada Yahweh. Ya, tetapi dia ternyata kalah dengan seorang perempuan. Bayangkan Bapak Ibu, Elia itu sebelum ini yang kita baca ini Bapak Ibu, itu Elia mengalahkan 450 Nabi Baal dan mengalahkan 400 Nabi Asyera. Wah, dia gagah perkasa sekali. Jumlahnya berarti 900, 800 ya. 850 kan begitu. Itu dia nggak apa-apa Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah peristiwa itu, bukannya Elia ini mendapat pujian, lalu orang Israel bertobat menjadi pengikut Elia. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, yang terjadi Elia diancam oleh Isabel. Karena Ahab ini pulang ke rumah, lapor kepada istrinya bahwa tuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera sudah dibunuh oleh Elia. Lalu Isabel mengatakan, Elia awas, kalau sampai besok nyawamu tidak seperti yang kau lakukan kepada nabi-nabi itu, lihat saja. Lalu Bapak Ibu Saudara, kelanjutannya yang kita baca tadi. Begitu berhadapan dengan nabi-nabi begitu ratusan orang, dia tidak apa-apa. Berhadapan dengan seorang perempuan dan ancaman seorang perempuan yang bernama Isabel, nyawa Elia terancam dan membuat Elia menjadi keder. Elia menjadi takut, dikatakan Elia takut. Rasa takut ini berkembang menjadi putus asa Bapak Ibu. Jadi ada persoalan, dia tadinya menghadapi semua persoalan bangsa ini dengan gagah perkasa Bapak Ibu Saudara. Tapi hanya menghadapi Isabel dan nyawanya terancam, Elia itu menjadi begitu putus asanya. Seolah-olah tidak ada jalan lain. Lalu Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau Elia putus asa dengan persoalannya,
karena ancaman seorang ratu yang powerful, yang begitu berpengaruh di negara itu, maka Allah tidak pernah putus asa terhadap Elia. Allah terus berusaha. Apa yang Allah lakukan? Kirim malaikat dan menyediakan makanan bagi Elia. Itu bukti bahwa Allah tidak pernah putus asa. Allah tidak pernah tutup mata dan diam dengan persoalan hambanya atau umatnya. Lalu Allah mengirim pesan agar Elia habis ini makan. Lalu Elia akan pergi berjalan 40 hari ke Gunung Horeb. Allah tidak putus asa. Allah nggak bilang begini, sudahlah Elia ini sudah loyo sekali, sudah putus asa sekali, udah nggak usah bikin apa-apa, suruh tidur saja. Enggak. Allah utus malaikat, kasih Elia makanan, lalu malaikat itu beritahukan kepada Elia, kamu makan, habis kamu makan kamu harus jalan 40 hari pergi ke gunung Tuhan, Gunung Horeb. Jadi yang dilakukan Allah ketika Elia punya persoalan dalam keadaan putus asa Bapak Ibu Saudara, Allah mendatangi Elia melalui gejala alam yang tadi itu Bapak Ibu. Ada gempa tidak ada, tetapi Allah datang dalam angin sepoi-sepoi basah. Jadi ketika umatnya punya masalah, berada dalam keputusasaan, Allah menghadirkan dirinya, Allah mendatangi umatnya dengan cara Allah yang bermacam-macam itu. Nah kali ini kepada Elia adalah melalui angin sepoi-sepoi basah. Ya tadinya yang begitu hebat gejala alam, Allah tidak ada. Gempa Allah tidak ada. Tapi Allah hadir melalui angin sepoi-sepoi basah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah itu Elia dan Tuhan Allah bercakap-cakap. Lalu yang menarik adalah, kembali lagi loh, Allah tidak meninabobokan Elia. Kan Elia ngomong lagi, itu tuh Tuhan. Raja dan bangsa Israel tidak mengikuti perintahmu, tidak memegang perjanjian denganmu, bahkan nabi-nabimu dibunuh. Itu kan Elia katakan pada Tuhan Allah yang datang dalam angin sepoi-sepoi basah itu. Tuhan tidak putus asa. Malah Tuhan mengutus Elia dan mempercayakan tugas hebat kepada Elia. Bahwa Elia harus mentabiskan, kalau kita katakan sekarang. Dulu mengurapi. Tabiskan Hazael menjadi raja Aram. Tabiskan Yehu cucu Nimsi menjadi raja Israel. Dan tabiskan Elisa supaya Elisa dapat menggantikan Elia. Karena Elia juga mungkin umurnya sudah harus regenerasi. Lalu Tuhan mengatakan begini, itu Elia, saya menyiapkan 700 orang Israel yang setia kepadaku, yang tidak menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium patung Baal itu. Jadi orang dulu kalau dia menyembah dewa-dewa dan dewa-dewa itu ada patungnya, oh dia bukan cuma sujud menyembah Bapak Ibu Saudara, mulutnya ini harus mencium itu patung. Begitu. Nah Tuhan mengatakan kepada Elia yang sedang putus asa, aku sudah menyiapkan 700 orang yang setia kepadaku. Mereka tidak menyembah Baal maupun Asyera dan mulut mereka tidak mencium nabi-nabi itu, dewa-dewa itu. Bapak Ibu ini mau mengatakan apa? Ya slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kondisi Elia ini kan kadang-kadang kondisi kita juga kan. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal buruk. Kadang-kadang kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Kadang-kadang itu menjadi pergumulan besar bagi kita. Seperti apa sih pergumulan besar bagi kita? Lalu itu bisa membuat kita menjadi orang yang putus asa, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini masalah pekerjaan itu menurut saya marak di Indonesia. Ya. Banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, membangun usaha baru juga belum tentu bagus, belum tentu berhasil. Masalah keturunan juga Bapak Ibu Saudara, masalah ekonomi, masalah usaha yang tidak lancar dan seterusnya Bapak Ibu Saudara gitu. Barangkali juga gitu di dalam masalah-masalah ini seperti Elia itu tetap setia kepada Tuhan
Dia tetap berjuang di dalam Tuhan. Elia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tetapi kasus-kasus Elia ini juga tidak selesai. Dia baru saja melawan begitu banyak nabi-nabi dari para dewa-dewa ini. Tapi dia sekarang sudah menghadapi nyawanya terancam oleh Isabel gitu. Kadang-kadang kita juga bisa seperti Elia barangkali Bapak Ibu. Ya saya kadang-kadang ketika ada suami istri datang konsultasi dengan saya. Kalau konsultasi dengan pendeta itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita konsultasi, hari ini kita berdoa. Tidak harus pulang itu masalah selesai. Hari ini kita konsultasi, pendeta baru ajak berdoa, kita baru petakan masalah, kita menemukan oh ini masalah di sini, kita harus perbaiki. Pulang ke rumah itu tidak simsalabim persoalannya selesai. Tapi habis berjumpa dengan pendeta itu pulang mesti berdoa lagi, suami istri harus berjuang lagi gitu. Dan belum tahu ini akan datang pertolongan Tuhan atau tidak gitu. Bahkan itu bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahun Bapak Ibu. Kalau seperti itu tuh di mana pertanyaan iman tuh di mana? Persis seperti Elia ini Bapak Ibu. Kalau masalah usaha jatuh, lalu baru mau membangun lagi. Ya, bayar utang dulu. Uang yang ada bahkan sudah menipis harus bayar utang di sana dan membangun di sini. Datang berdoa dengan pendeta. Itu pulang itu juga tidak simsalabim langsung usaha ini maju Bapak Ibu. Itu model seperti Elia ini ada persoalan gitu. Lalu kita harus bagaimana? Termasuk yang tadi saya tayangkan mengenai persoalan-persoalan bangsa dan negara kita. Setiap hari Minggu kita berdoa, ada doa-doa malam yang kita naikkan, ada syafaat-syafaat yang kita naikkan. Kenapa negara kita masih terus ada masalah? Kalau menghadapi seperti ini apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara itu persis yang dialami oleh Petrus tadi itu. Waktu mereka dengan perahu Tuhan Yesus berdoa sendiri. Saya rasa Tuhan Yesus sengaja itu. Memang Tuhan Yesus punya kebutuhan untuk berdoa dengan Bapa, ngambil waktu sendiri. Murid-murid suruh nyebrang sendiri. Orang banyak itu suruh pulang, silakan pulang masing-masing. Gitu. Apakah mereka jalan darat atau mereka jalan laut tidak tahu. Tapi murid-murid yang pasti jalan laut. Nah, tengah malam mereka diterpa oleh angin sakal. Gitu, angin yang sangat keras. Di dalam danau itu sehingga menghantam kapal murid-murid ini. Yesus berjalan di atas air. Yesus mendatangi murid-muridnya. Yesus tidak pergi Bapak Ibu Saudara. Dia mendatangi murid-muridnya. Gitu. Yang mereka lakukan adalah Bapak Ibu, apa respon dari murid-murid? Saking mereka begitu berfokus pada persoalan mereka. Mereka sampai tidak mengenal guru mereka yang datang. Saking mereka terlalu panik dengan perkara mereka angin sakal tadi. Lihat Yesus pun mereka lihat hantu. Bukan Tuhannya. Padahal kan tadi barusan itu kan kasih makan 5.000 orang. Laki-laki belum perempuan dan anak-anak. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Ini peristiwa yang sangat besar menunjukkan kuasa gurunya yang begitu besar. Sehingga kisah ini Bapak Ibu ada juga di Al-Quran. Karena kisah ini kisah yang sangat menakjubkan. Keajaiban yang Tuhan Yesus berikan itu sebetulnya kan untuk membangun iman murid-murid kepada Yesus. Jadi kalau mereka ada persoalan lagi mereka sudah tahu. Oh, lihat tuh. Waktu itu kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Guru Tuhan dapat melakukan dengan 5 roti 2 ikan ini secara ajaib dapat memberi makan 5.000 orang laki-laki plus perempuan dan anak-anak. Kan begitu. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka bilang Tuhan Yesus hantu. Mereka fokus dengan persoalan mereka dengan angin badai itu dan mereka mengabaikan Tuhannya sendiri, gurunya sendiri dan kuasa yang ada pada Tuhannya. Petrus lagi Bapak Ibu Saudara ingin mengetes, kalau engkau guru biarkan aku jalan di atas air. Tuhan Yesus bilang marilah Petrus. Begitu jalan menuju ke Tuhan Yesus baru angin, saya pikir barangkali Bapak itu mungkin cuma angin sepoi sedikit saja, Petrus langsung takut. Baru ada badai sedikit, ada persoalan sedikit, baru saja mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar, orang jatuh. Elia kan sama tuh Bapak Ibu. Dari mana dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal
dan 400 nabi Asyera. Kan bukan kekuatan Elia toh. Itu kekuatan dari Tuhan sana yang mengalahkan itu semua. Tapi begitu ancaman dari Isabel, keder Bapak Ibu. Saya pikir Elia dan Petrus ini seperti kita gitu. Kadang-kadang kita mantap kuat dengan Tuhan. Begitu ada persoalan, ya persoalannya memang bisa terjadi, persoalan itu beruntun Bapak Ibu. Belum selesai sudah ada beruntun lagi. Bukan iman kita perkuat, tetapi justru kita jadi takut Bapak Ibu Saudara. Kita jadi keder. Nah karena itu poin yang tadi ya. Ya. Ini yang mana nih? Jadi di sini itu Bapak Ibu, kalau tema kita mengatakan bahwa jejak perubahan bagi bangsa, dan sebagai bangsa ini kita punya persoalan, dan bukannya persoalan bangsa tapi kita sendiri juga ternyata punya persoalan, dan bagaimana supaya kita bisa mengambil peran untuk bangsa kita sehingga terjadi perubahan-perubahan baik. Maka menurut saya bacaan-bacaan, 3 bacaan, Raja-Raja, Injil dan Roma, itu mau berbicara tentang iman Bapak Ibu. Artinya apa? Kasus-kasus yang ada, baik kasus Elia maupun kasus Petrus dan Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain, itu mau berbicara tentang iman. Ketika ada persoalan, justru iman kita perkuat. Kepercayaan kepada Tuhan Yesus itu semakin kita perkuat. Saya juga waktu itu Bapak Ibu ada pergumulan lah anak muda. Cari jodoh kok susah begitu ya. Tapi yang datang kok berbeda agamanya gitu. Cari yang Kristen gak dapet. Pergi ke gereja gak dapet. Padahal sering pelayanan bersama, persekutuan bersama. Tapi ini kok anak-anak ini gak saling jatuh cinta gitu loh. Ya. Lalu yang sana kejar terus yang aktif nih. Ini bingung nih gimana gitu loh. Loh gimana Bu Erni? Yang sama satu gereja nggak nemu, nggak ada sinyalnya begitu. Tapi yang sana terus ngejar. Ya, sedangkan usia sepertinya sudah ngejar juga begitu ya Bapak Ibu Saudara. Orang tua juga sudah, orang tua itu juga kadang-kadang loh Bapak Ibu. Kadang-kadang memang orang tua ini bikin anak-anak jadi gelisah gitu. Terus datang ke saya, terus gimana? Saya bilang biar saja yang sana agresif datang ke rumahmu dan kamu gak boleh. Kamu harus justru perkuat imanmu kepada Kristus Tuhan. Kamu semakin berlutut kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Minta jodoh dari Tuhan. Jodoh yang mengasihi Tuhan sama seperti yang kamu lakukan. Jodoh yang mencintai kamu dan kamu cintai. Ya sebetulnya ya berarti datang kepada pendeta ya pasti pendeta suruh cari yang sesama tuh. Gitu loh. Gak mungkin pendeta suruh buka pintu-pintu yang lain. Begitu. Kecuali pendeta mengatakan kalau kamu kuat, kamu yakin pada dirimu, kamu tarik. Nah, tapi kalau kamu sendiri gak kuat sekarang perkuatkan imanmu. Jangan karena dikejar waktu, jangan karena dikejar umur, jangan karena orang tua terus tanya-tanya mana pacarmu, mana. Jangan. Justru semakin ada persoalan seperti Petrus, begitu ada tiupan semakin kuat percaya kepada Tuhan Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu gitu. Kuncinya bagi jejak perubahan bagi bangsa itu adalah dari 3 bacaan ini Bapak Ibu termasuk Mazmur kalau kita selidiki itu bicara tentang iman kepada Tuhan. Begitu ada persoalan kita tidak boleh bimbang. Iman itu semakin bulat kepada Tuhan. Mau masalah pekerjaan, mau masalah keturunan, mau masalah usaha, mau masalah jodoh dan masalah lain-lainnya. Ya, slide yang terakhir saja. Coba, Bapak Ibu Saudara, gitu. Slide terakhir. Ya, bukan. Terakhir ya. Terus, karena hari ini, sore ini harus pendek, tidak boleh panjang. Ada car free night. Jadi sebelum pulang menghadapi car free night ini catatannya Bapak Ibu Saudara. Lihat, Tuhan ingin melihat iman kita di tengah badai. Tuhan juga ingin melihat kesetiaan kita. Jadi umat yang teguh begitu.
Tuhan selalu hadir, bahkan datangi kita Bapak Ibu. Lihat Elia, lihat Petrus dan kawan-kawan. Tuhan datang, Tuhan ada bersama kita hari ini, saat ini, dan seterusnya. Bapak Ibu, kalau kita putus asa, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah putus asa terhadap kita. Dan Tuhan ingin supaya kita tetap bekerja. Tetap bekerja. Sana Elia. Ya, urapi Hazael, urapi cucu Nimsi, urapi Elisa untuk menggantikanmu. Aku sudah siapkan pertolongan, Tuhan menyediakan. Yang Tuhan butuhkan adalah ketegasan iman kita dan daya tahan kita Bapak Ibu. Kita dapat kok melakukan perubahan bagi bangsa melalui diri kita sendiri dulu. Baru kita bersatu, kita dapat melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi tagline hari ini adalah iman. Dan Tuhan terus hadir, terus menyediakan, terus bekerja. Tuhan menolong kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita ya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada bacaan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun keadaan jalan maut. Pada harian ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja Kudus dan persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, di dalam doa syafaat ini marilah kita bersemangat, kita sungguh-sungguh minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada kita iman yang kuat kepadanya di dalam segala pencobaan, segala badai. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau terus-menerus memperkenalkan dirimu melalui berbagai cara. Termasuk ketika kami punya persoalan, Engkau datang membantu kami menyelesaikan perkara-perkara kami. Masalah-masalah kami dari dulu kala sampai kini. Tujuannya adalah agar kami semakin percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, Tuhan kami, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, yang berjuang bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan saat ini, di dalam permasalahan kami masing-masing, apapun itu permasalahannya, tentang masalah ekonomi keluarga, tentang masalah relasi suami istri, orang tua anak, kakak adik, masalah pekerjaan, masalah pelayanan bersama, komunikasi dan seterusnya. Juga karya yang lebih luas lagi. Apa yang harus kami kerjakan sebagai sumbangsi gereja Tuhan Yesus Kristus bagi negara kami, bagi kota di mana kami tinggal. Tuhan, ketika kami mengalami pergumulan-pergumulan ini, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan kami di tengah-tengah angin badai permasalahan kami. Biarlah iman kami kepada Tuhan pun semakin diperkuat, diperteguh. Keyakinan kami akan kasih sayang Tuhan, akan kuasa Tuhan, akan kehadiran Tuhan, akan cinta Tuhan kepada kami semakin kuat.
Itu menjadi modal yang utama, modal yang hebat dan luar biasa di dalam kami menjalani, menghadapi, menyelesaikan dan menaklukkan persoalan-persoalan kami. Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami anak-anak-Mu, rumah tangga kami, pernikahan kami, pekerjaan usaha kami anak-anak-Mu, pelayanan kami, relasi-relasi sosial kami, anak-anak kami yang berada dalam pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani, pembentukan karakter Kristus di dalam diri anak cucu kami. Juga kami mohon Tuhan terlibat penuh-penuh di sana. Bentuklah setiap kami menjadi murid Kristus, sehingga Tuhan kami dapat mewartakan kasih sayang Tuhan dan kuasa Tuhan yang ajaib itu. Bapak, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu GKI Klaten dengan segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dirancang dari hari Minggu sampai hari Sabtu. Biarlah kegiatan ini sungguh ada campur tangan Tuhan, supaya kegiatan-kegiatan itu dari dalam rangka untuk membangun relasi intim dengan Tuhan. Karena relasi intim dengan Tuhan memampukan anak-anak-Mu untuk mengenal Tuhan dan kehendak Tuhan. Lalu biarlah mereka melakukan apa yang mereka ketahui dan mereka kenal itu, yaitu kehendak Tuhan. Juga membangun persekutuan yang indah di antara anak-anak-Mu. Persekutuan yang penuh dengan cinta kasih, kasih persaudaraan, supaya dunia ini tahu bahwa anak-anak-Mu adalah pengikut-pengikut Kristus Yesus. Bapak, kami terus berdoa bagi aktivitas kami di minggu-minggu mendatang. Tuhan menolong, Tuhan menyertai. Sebab apalah arti kami berjalan dalam kehidupan kami, membangun bisnis kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, dan hal-hal lain lagi, tanpa penyertaan dan berkat Tuhan. Karena hanya dengan penyertaan dan berkat Tuhan, kami dapat berhasil di dalam segala jalan kami. Bangsa dan negara kami pun kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Presiden kami dan wakil presiden, jajaran menterinya, para pemimpin di pusat sampai di daerah berada dalam naungan pimpinan Tuhan. Dengan begitu persoalan yang ada, biarlah dengan kekuatan Tuhan mereka dapat mengatasi satu persatu dengan takut akan Tuhan juga. Terima kasih, doa kami ini kami naikkan atau kami tutup di dalam pernyataan janji. Inilah janji kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Marilah kita mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan dengan memberikan persembahan yang didasari dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita dan bersama kita memuji Tuhan dari KJ 337, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur kepada air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya bekal, menghijau padang bukit dan
Mari kita persembahan ini di dalam doa. Inilah hasrat hati setiap kami anak-anak-Mu ya Allah, untuk memberikan persembahan dari sebagian berkat yang Engkau berikan kepada kami. Persembahan ini tidak sebanding dengan kasih sayang-Mu, damai sejahtera-Mu, dan rizki-Mu ya Allah. Namun, sempurnakanlah dan kuduskanlah persembahan ini, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu. Ampunilah ya Allah, jika di dalam kami mempersembahkan terdapat dosa dan kesalahan kami. Berkatilah setiap tangan yang mengulurkan persembahan ini, dan majelis yang mengelolanya, sehingga persembahan ini berguna untuk kelaksanaan kerajaan-Mu. Ajarilah setiap kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik, baik dalam kehidupan kami maupun dari berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Doa ini kami panjatkan bila Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan iman yang kuat yang selalu mengarah kepada Tuhan, biarlah kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik. Dan jika kita ditempatkan di mana kita berada saat ini, itu bukanlah suatu kebetulan. Dan jika kita ditempatkan di bangsa ini, itu juga bukanlah suatu kebetulan, namun rancangan Tuhan yang mulia. Dan kita boleh menjadi duta untuk kerajaan Tuhan di bangsa ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, Kini dan selamanya. dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera, dan dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.